Shalom, perkenalkan nama saya Junaidi Chandra Simorangkir, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 201010159. Sini saya akan menjelaskan tentang kitab Efesus dan kitab Kolose. Pengenalan surat Efesus. Yang pertama itu tentang penerima surat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan secara tidak langsung oleh Paulus dalam perjalanan bel yang ketiga. Di sana Paulus tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Efesus 3 ayat 2 memberikan penjelasan tentang informasi kepada kita bahwa jemaat Efesus hanya pernah mendengar tentang Paulus. Pada abad yang ke-11 Masehi, orang Yunani mendarat dan di sana orang itu membuat kota Yunani yang dinamai dengan kota Efesus. Sekarang tempat itu berada di daerah Turki, akan tetapi kota Efesus itu sendiri sudah lama tertimbun dalam tanah. Nama Efesus pernah terkenal dalam sejarah gereja karena di sana pernah diadakan Sinode Oikumene yang ketiga pada tahun 431 yang memutuskan atau melawan ajaran tentang Nestorian yang mengajarkan dua tabiat Kristus tanpa keesaan zat atau tabiat, atau dikatakan dengan ajaran Diokhisid. Yang kedua itu tentang keadaan jemaat Efesus. Tidak banyak disinggung dalam surat ini bagaimana keadaan jemaat Efesus, kecuali bahwa warga jemaat itu berasal dari orang fakir atau bukan Yahudi, tetapi berupaya atau berpengaruh Yahudi sudah terasa dalam jemaat itu. Yang ketiga itu tentang penulis surat Efesus. Kalau Efesus benar sebuah surat samaran, maka timbul dugaan bahwa penulis memakai nama samaran, tegasnya nama palsu, dan nama itu tidak lain kecuali nama Paulus. Dalam Efesus 1 ayat 1, Efesus 3 ayat 1 menjelaskan tentang memperkenalkan diri sebagai kerangka Paulus yang sedang di dalam penjara. Itulah sebabnya Efesus dikelompokkan oleh para ahli bersama dengan Filipi, Kolose, Filemon menjadi surat-surat dari penjara. Atas dasar keterangan itu, maka sejak abad kedua sampai akhir abad ke-18 Masehi, Efesus umum dianggap dan diterima sebagai kerangka Paulus. Yang keempat itu tentang pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Efesus. Yang pertama, ajaran tentang pembenaran manusia berdosa. Yang kedua itu tentang ajaran tentang gereja. Ajaran tentang gereja terbagi dua, yaitu jemaat adalah keluarga Allah dan Yesus adalah sebagai batu penjuru. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang selanjutnya, ajaran tentang Kristus. Hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri. Yang selanjutnya, ajaran tentang hidup baru. Yang selanjutnya, ajaran tentang fungsi pelayanan khusus dan warga jemaat. Pelayanan khusus memperlengkapi orang-orang kudus membangun jemaat. Yang kelima itu tentang maksud penulis surat Paulus, yaitu untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuannya mengenai anugerah Allah. Yang keenam itu adalah tentang struktur isi dari surat Efesus. Efesus yang tidak bercirikan surat terdiri atas 2 bagian besar yang jelas berbeda. Yang diberi rangka surat yaitu pembukaan, meniru pembukaan surat yang lazim dan hampir secara harafiah sama dengan Kolose.
Dengan jalan itu, karangan Efesus diperkenalkan sebagai karangan yang diberi kewibawaan Paulus. Yang selanjutnya itu bagian pertama, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dibagi 3 juga. Yang A yaitu 2 pujian. Yang B 2 pujian disusun ucapan syukur. Yang C 2 permohonan. Yang selanjutnya itu adalah bagian kedua, Efesus 4 ayat 1 sampai 6, Efesus 20. Penerapan dan ajakan praktis. Yang selanjutnya penutup karangan, Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Yang pertama, Efesus 2 ayat 14. Ia menurunkan tembok pemisah. Yang kedua, Efesus 2 ayat 19. Bukan lagi orang asing tetapi menjadi rekan Allah. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 12. Pelayan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang keempat itu Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Perlengkapan rohani. Yang bagian kedua itu adalah tentang pengenalan surat Kolose. Yang pertama adalah penerima surat Kolose. Kota Kolose, tempat jemaat menerima surat ini berada terletak di Asia Kecil yang dilewati jalan raya dari Efesus ke timur atau Syria. Sebelum masa Paulus, kota ini sangat penting, tetapi kemudian dikalahkan oleh peranan kota Laodikia dan Hierapolis. Jemaat Kolose kebanyakan atau seluruhnya berasal dari fakir, tetapi orang Yahudi banyak terdapat di daerah ini. Jemaat Kolose tidak didirikan Paulus, dan Paulus sendiri belum pernah ke sana. Tetapi mengenai Paulus, sudah ada dari antara mereka yang mengetahuinya. Rupanya hal itu diketahui melalui Epafras yang mungkin mendirikan jemaat itu. Yang kedua itu tentang keadaan jemaat Kolose. Bila surat ini adalah surat Paulus yang dibawa oleh Epafras atau tersirat dalam Kolose 4 ayat 12, apa sebabnya sekarang Epafras melakukan semacam rekomendasi dari Paulus? Agaknya jemaat Kolose terancam oleh pihak lawan yang bicara tentang malaikat, roh-roh sebagai penguasa dunia dan manusia, dan karena itu harus disembah. Itu artinya di sana terdapat ajaran sinkretisme yang berisi campuran ajaran Yahudi dengan kebudayaan atau ajaran agama fakir. Pengaruh agama Yahudi adalah aturan mengenai makanan atau minuman, hari-hari raya, hari Sabat. Yang ketiga itu adalah tentang maksud penulis surat Kolose. Maksud penulis surat ini adalah untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh mengenai keselamatan mereka, sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Untuk mempermudah pemahaman mereka atas surat ini, Paulus memakai istilah-istilah sinkritis itu dalam konteks Kristus seperti rahasia Allah, hikmat. Yang keempat itu adalah tentang pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose. A. Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Kristus. Yang B. Siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia.
adalah tempat dan waktu penulisan kitab Kolose. Tidak ada kepastian tentang tempat penulisan surat ini. Akan tetapi surat ini merupakan salah satu yang dikirim dari penjara. Jadi ada kemungkinan jika penulisnya adalah Paulus, maka dituliskan ketika Paulus berada di penjara yang ada di Efesus, atau mungkin Kaisarea atau Roma. Ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Kolose merupakan suatu dokumen yang memiliki arti yang dalam sekali atau tak ternilai harganya. Pasal 1-2 berisi doktrin-doktrin. Pasal 3-4 mengutarakan kehidupan. Uraian ajaran itu berupa pembelaan karena Paulus bermaksud memerangi ajaran mistik dan asketis yang bercorak Yahudi dengan pengertiannya yang salah tentang Allah. Yang pertama, salam ucapan terima kasih dan pengajaran tentang Kristus. Yang kedua itu tentang polemik tentang ajaran sesat. Yang 3-4 adalah peringatan atau paranetis. Membahas tentang nats penting dalam surat Kolose, yaitu Kolose 2 ayat 6-10 adalah ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Yang kedua Kolose 3 ayat 8-17, yaitu manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lama. Yang ketiga adalah Kolose 4 ayat 1, yaitu berlaku adil. Demikianlah penjelasan saya tentang pengetahuan kitab Efesus dan kitab Kolose. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah yang saya buat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.